Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adudafa Mahardika dari Program Studi Teknik Pertambangan ITERA dengan NIM 122370123. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran di minggu keempat dari mata kuliah saya, pengantar estimasi sumber daya. Yang mana pada minggu sebelumnya kita membahas terkait triangulasi. Pada minggu ini kita akan membahas dalam survei terdapat berbagai metode yang digunakan untuk menentukan posisi dan mengukur jarak antar titik. Dua metode yang sering digunakan adalah metode poligon dan metode nearest point. Masing-masing metode memiliki karakteristik keunggulan dan aplikasi yang berbeda. Metode poligon adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk menentukan posisi horizontal antar titik dengan mengandalkan pengukuran sudut dan jarak. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Pada catatan saya menuliskan bahwasanya ada beberapa catatan penting seperti pengukuran sudut dan jarak. Dalam metode ini, sudut antara dua titik diukur menggunakan alat seperti theodolit dan jarak-jarak antar titik diukur dengan alat pengukur jarak seperti IDM atau meteran. Adapun tipe-tipe poligon, yang pertama adalah poligon tertutup, selanjutnya poligon terbuka, selanjutnya poligon terikat, dan poligon sempurna. Baik, penjelasan terkait beberapa tipe poligon, yaitu poligon tertutup, di mana titik awal dan akhir bertemu membentuk lingkaran. Selanjutnya poligon terbuka, di mana titik awal dan akhir tidak bertemu. Selanjutnya poligon terikat, memiliki satu atau lebih titik tetap yang diketahui koordinatnya. Selanjutnya adalah poligon sempurna, semua sudut dan jarak diukur dengan sangat akurat. Pengukuran yang dilakukan seringkali memerlukan koreksi untuk mengatasi kesalahan sistematis dan acak. Salah satu metode untuk memperbaiki hasil pengukuran adalah metode Bowditch atau transit yang membantu dalam menghitung koordinat akhir dari titik-titik yang diukur. Metode poligon sangat berguna dalam pemetaan, perencanaan infrastruktur, dan proyeksi konstruksi karena memberikan informasi yang akurat tentang posisi relatif antar titik. Selanjutnya adalah metode nearest point atau lebih dikenal sebagai nearest neighbor point. Adalah teknik yang digunakan dalam estimasi sumber daya atau analisis spasial. Metode ini berfokus pada penggunaan data dari titik-titik terdekat untuk memprediksi nilai pada lokasi tertentu. Baiklah, berikut adalah beberapa aspek penting dari metode ini. Yang pertama adalah prinsip kerja. Dalam metode ini, nilai pada suatu blok atau lokasi ditentukan berdasarkan nilai dari titik data yang paling dekat. Misalnya, jika ingin mengetahui kadar mineral di suatu lokasi, nilai tersebut akan dihitung berdasarkan data dari titik-titik blok terdekat. Selanjutnya ada estimasi sumber daya. Metode nearest point sering digunakan dalam eksplorasi sumber daya alam seperti mineral, minyak, dan gas. Dengan menggunakan data dari beberapa titik pengukuran seperti lubang bor, estimasi sumber daya dapat dilakukan dengan lebih efisien. Perbandingan dengan metode lain, metode ini sering dibandingkan dengan metode lain seperti inverse distance widening atau IDW, di mana bobot diberikan berdasarkan jarak. Semakin dekat titik data, semakin tinggi bobotnya. Dalam perhitungan, hasil estimasi dari kedua metode dapat bervariasi tergantung pada distribusi data dan karakteristik geologi area yang diteliti. Metode nearest point sangat berguna dalam analisis spasial karena dapat memberikan estimasi cepat berdasarkan data yang tersedia tanpa memerlukan model matematis yang kompleks. Baik metode poligon maupun metode nearest point memiliki peran penting dalam survei dan analisis geospasial. Mungkin sekian penjelasan saya terkait minggu keempat dari pengantar estimasi sumber daya, yang mana itu mata kuliah saya di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera.